Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur semua di AMTV bersama saya Ari Prabowo dari Kaji Indonesia. Nah, pada hari ini, hari yang sangat cerah ini, kita akan mengangkat tema dengan judul Junjung UMKM. Nah, di Junjung UMKM yang ada di AMTV ini, kita akan mengulas tuntas tentang para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, di samping saya sudah hadir Ibu Rosa dan Pak Eman. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ari. Bu Rosa asli mana ini? Saya aslinya sebetulnya Surabaya, asli Surabaya, Pak. Ya. Saya bergerak di UMKM ini sudah hampir 2 tahun, dari tahun 2018. 2018. Ya. Luar biasa. Kemudian backgroundnya apa, Bu, sebelum ini? Ya, saya sekolah dari pendidikan ya, Universitas Surabaya, Negeri Surabaya. Terus kemudian sebetulnya berbeda jauh dari background saya untuk ke kuliner. Awalnya memang di teknik bangunan, tapi tahu-tahu saya larinya ke kuliner karena ibu saya memang dulunya saya masih kecil sering jualan pecel begitu. Jadi saya terinspirasi untuk bisa bisa kuliner. Lama-kelamaan kok ya akhirnya turun juga ke kuliner gitu. Jadi inspirasi dari keluarga sangat mempengaruhi ya. Iya, sehingga betul. Kita punya passion itu mengarah ke situ. Betul, Pak Ari. Nah, saya bergeser ke Kang Leman atau Pak Leman ini panggilan. Pak Eman, Pak. Lihat namanya itu tentu bukan orang Surabaya ini. Silakan diperkenalkan. Nama saya Eman Sulaiman, tapi di Surabaya banyak yang manggil Mas Leman. Oh, Mas Leman. Padahal namanya Eman Sulaiman. Ya. Asli Bandung, Jawa Barat, tepatnya Bandung Selatan. Oh, di Bandung Selatan. Seberapa lama di Surabaya, Pak? Alhamdulillah mulai tahun 90 saya masuk Surabaya. Cukup lama juga ya? Cukup lama. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang ini sudah memasuki wilayah UMKM nih, Pak Eman. Iya. Backgroundnya apa kalau boleh tahu sebelum ke wilayah usaha? Saya sebelumnya karyawan swasta. Karyawan Terus swasta. karena udah masa kontraknya udah habis, saya beralih ke jualan bakso. Nah, namanya bakso Akang. Sebelumnya saya buka bakso Akang itu sebelumnya bakso ulek ya. Di Telkom Margoyoso. Ada Wiko WP Corner di Margoyoso. Udah buka, terus karena masa pandemi ini harus tutup, akhirnya saya buka outlet di dekat rumah Duku Kupang. Nah, kawan, dua sahabat kita yang hari ini hadir itu dua background yang berbeda. Jadi satunya adalah dari pendidik, ya kategorinya kuliahnya dulu di pendidikan. Kemudian satunya dari karyawan nih, sudah lama puluhan tahun di karyawan, sehingga sekarang walaupun pandemi ini hadir di tengah-tengah kita, walaupun saat ini beliau sudah mendapatkan resign, tapi tetap semangat untuk masuk ke wilayah kewirausahaan. Nah, kita akan kupas tuntas semuanya, baik tentang produknya maupun seluruh tentang kewirausahaannya beliau-beliau ini sangat luar biasa. Tema kita di Junjung UMKM ini adalah From Zero to Hero, memberi semangat kepada seluruh dulur-dulur AMTV untuk tidak pernah pantang menyerah. Jadi karena menyerah bukan pilihan, maka
kita berikan kehadiran beliau ini untuk memberikan semangat dan inspirasi kepada seluruh pemirsa. Nah, berikutnya Bu Rosa, selama di Surabaya, kira-kira apa ini yang dipikirkan saat itu, saya harus jualan apa ya? Kalau tadi inspirasinya adalah dari pecel gitu, kemudian pertama kali terbersit itu apa yang terlintas, kira-kira masa pecel kan gitu? Coba ceritakan. Ya, memang ya, kalau melihat dari sebuah bisnis itu memang kita harus mempunyai ide bisnis dulu, dan kita memantapkan dulu itu dari pola pikir ya Pak ya. Pola pikir kita memang mau ke arah mana gitu loh. Dalam arti saya juga bukan dari seorang karyawan yang notabene tidak pernah masuk ke pemerintahan atau ke karyawan atau dan lain-lainnya. Nah, kemudian berangkat bersama dengan suami, saya mulai awal itu berjualan begitu ya, mulai dari pecel kok belum nyambung begitu, akhirnya jualan lagi, naik lagi, jualan rujak cingur juga sudah pernah gitu. Iya. Terus akhirnya lama-lama saya punya idenya begini, kok terlintas saya tuh bikin bebek ya, nasi bebek. Kemudian nasi bebek itu begitu saya masak, bumbunya ini kok sayang gitu loh. Akhirnya bumbunya saya olah lagi sampai akhirnya saya menjadikan bumbu bebek ini sebagai brand icon saya, brand ambassador saya, yaitu bumbu ireng yang saya olah. Sampai fokus ke bumbu ireng gitu. Yang inspirasinya dari bebek ya. Iya, karena anak-anak kan suka makan bebek, makan ayam, akhirnya bumbu yang tadinya nggak terpakai, akhirnya saya olah lagi sampai akhirnya menjadi sebuah bumbu ireng yang menjadi brand ambassador saya saat ini begitu. Nah kalau Pak Eman nih, kira-kira saat itu yang terbersit Pak, yang terbersit sebelum wah saya harus bikin bakso nih, kira-kira apa saat itu Pak? Atau mungkin sebelumnya pernah jualan yang lain? Sebelumnya belum pernah jualan yang lain, cuman terbersitnya bakso itu pada saat Idul Kurban. Saya dapat daging banyak, diapakan gitu. Dari masjid ya? Iya, dari masjid. Nah, terus istri saya bilang coba bikin bakso ini, manfaatkan daging ini. Enak berarti. Bikin terus untuk kuahnya ya. Untuk kuahnya pakai ini skengkel ya. Tulang-tulang itu ya. Tulang skengkel yang ada sum-sumnya itu. Jadi terbersih dari sana, daging dijadikan bakso. Terus saya bagi-bagikan ke, waktu itu masih karyawan, teman-teman saya dibagikan. Wah ini nih dilungkas pensiun cocok. Gitu, dari membagikan tadi tester ya. Iya, tester. Akhirnya inspirasinya masuk dari teman-teman. Oh cocok ini, bagus. Gitu karena ternyata rasanya enak. Dan itu saya dengar ini ya, handmade ya, jadi nggak pakai beli produk-produk frozen dari luar, sehingga benar-benar diproduksi sendiri di rumah gitu ya. Nah, bicara tentang produk, baik itu bakso, akang atau bumbu ireng, nah, kita akan kupas nanti setelah secara detail bagaimana produk ini bisa membuat para pecinta kuliner itu merasakan dan juga loyal kepada sensasionalnya produknya, sehingga itu juga akan memberikan ruang kepada para wirausaha ini yang kira-kira yang sekarang ini saya mau bikin usaha apa ya kan gitu. Nah, sehingga dengan melihat tayangan AMTV ini teman-teman akan mendapatkan inspirasi bahkan langsung action gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan simak commercial break
berikut ini. Oke, ketemu lagi dengan program Junjung UMKM AMTV. Nah, kita lanjutkan nih kepada beliau berdua, Bu Rosa dan Kang Eman. Siap. Nah, ini di depan kita ini ada produk yang sangat bagus ini. Kalau Bu Rosa ini bumbu ireng ya, berarti ya? Iya. Coba lihat tuh. Nah, itu keren. Bumbu ireng. Oh, ada dua, Bu ya? Iya. Oh, oke. Bisa diceritakan ini prosesnya dari bahan baku apa ini? Ya. Jadi gini Pak Ari, bumbu ireng ini sebetulnya dari bahan-bahan alami, dari bumbu-bumbu yang ada di pasar. Ya termasuk bawang merah, bawang putih, cabai, rempah-rempah dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita gongso atau kalau bahasa Jawanya ya digongso sampai begitu kalis dengan minyak. Memang harus menggunakan minyak agak banyak. Nah, supaya dia berbentuknya hitam. Makanya saya mengatakan ini adalah bumbu ireng, gitu ya. Nah, ini ada dua varian, Pak Ari. Yang satunya varian original di sini, dan satunya di sini pedas, gitu. Anu ya, varian rasanya ya. Ya, varian rasa. Jadi jika teman-teman menginginkan yang original untuk putra-putrinya, bisa menggunakan yang bumbu ireng original ini. Gitu. Kemasan berapa itu? Ini kemasan 175. Tapi berat bersihnya 150, Pak Ari. Ya, 150. Di sini ada tulisannya berat bersih 150. Ada komposisinya di kemasan? Ada, Pak Ari. Semua komplit karena ini memang sudah PIRT dan PIRT-nya juga sudah ada nomornya. Kemudian kita produksinya dari Segolodo Desus. Memang berawalnya dari Mojokerto, Pak Ari. Monggo. Memang berawalnya dari Mojokerto. Iya, kita mengambil PIRT-nya dari Mojokerto. Yang dulu memang saya stay-nya banyak di Mojokerto gitu ya, dari Jakarta terus ke Mojokerto. Nah, di situ saya mengambil brand namanya Segolodo Desus, Pak Ari. Kenapa ini? Kenapa kok saya mengambil nama brand Segolodo Desus di sini? Di sini ini yang menjadikan mudah-mudahan ya menjadikan brand saya ini bisa dikenal sama masyarakat, dan ini adalah foto kedua orang tua saya sebetulnya yang dijadikan ikonnya. Nah, tulisan Segolodo di sini itu di font apapun tidak ada, insya Allah, karena di sini adalah tanda tangan orang tua saya sebetulnya, bapak saya, yang dijadikan tulisan Segolodo Desus. Nah, di Segolodo Desus ini sudah masuk ke Haki, gitu Pak Ari. Jadi ya. Jadi aman dalam rasa, insya Allah. Aman dalam hal merek. Ya, iya betul. Yang nanti teman-teman di seluruh kategori wirausaha ini penting untuk hal tersebut diperhatikan. Iya. Nah, nanti saya perlu coba ini Bu Rosa. Siap. Jadi di total kita pakai nasi ya. Dimakan pakai nasi, dimakan pakai cocolan, tahu goreng atau apapun masih bisa, enak banget. Gitu. Sore-sore gitu kita bikin tahu goreng, tempe goreng atau apapun, dicocol pakai ini, insya Allah enak. Oke. Nah, saya bergeser ke Kang Eman ini. Nah, apa ini Kang? Bakso Akang dan Tegal. Woi, di Duku Kupang Timur ya? Duku Kupang Timur. Kupang Timur. 15 nomor 36. Oke, nah saya buka ini kawan-kawan. Kalau woi, ini ada bakso, ada tahu, apalagi Pak? Coba diceritakan. Ada baksonya ada dua macam. Ya. Jadi bakso ori sama bakso jamur. Nah, bedanya apa itu? Nah, jadi sebenarnya sama aja dengan bakso-bakso biasa, cuman kita utamakan tidak ada
bahan pengawet. Oh, Jadi iya. selalu fresh. Berarti Kita tidak setiap hari frozen. habis bikin lagi Setiap hari bikin. Iya, iya. Jadi selalu fresh, insya Allah selalu fresh. Nah, jadi terus kita buka di Jalan Duku Kupang Timur 15 nomor 36. Oke, itu outletnya ya? Outletnya. Oke. Terus kemudian prosesnya ini kan banyak ini, ada bakso, ada tahu, ada sayur, kemudian ada gorengan ya? Ada gorengan, Nah, ya. itu dalam setiap hari diproses sendiri ya? Diproses sendiri setiap harinya. Oke. Nah, Dengan yang komposisi yang tadi diceritakan, iya. dari kuahnya, Buahnya dari pakai sekengkel. sekengkel tadi ya, Setiap coba. hari. Setiap hari Setiap hari beli sekengkel. Tapi Biar fresh. tidak ada kesulitan untuk bahan baku ya? Alhamdulillah di pasar banyak. Oh. Jadi tidak ada kesulitan. Gak ada pengaruh Lombok. Ya, jadi kalau produknya Bu Rosa tadi dari Iya. rempah-rempah, Iya, ya kan? betul. Dari rempah-rempah. Kalau produknya dari Kang Eman ini, itu alhamdulillah setiap hari tidak ada kekurangan stok untuk bahan bakunya. Ya, kadang-kala juga Alhamdulillah. produk-produk teman-teman yang punya produk ada kesulitan bahan baku. Nah, oleh sebab itu kita juga perlu memikirkan nih, tidak hanya bisa memproduksi, tapi juga kita harus memikirkan bahan baku kita jangan sampai kehabisan. Yang cari bahan baku yang sustainable, sehingga Iya. kita sendiri nggak akan stuck tiba-tiba seminggu nggak jualan karena di pasar habis seperti Habis. itu ya. Maka tips-tips dalam memproduksi sebuah produk itu juga perlu memikirkan hal ini, sehingga bahan baku yang kita peroleh itu tidak menyulitkan kita sendiri, seperti itu. Nah, Bu Rosa, Iya. produk ini Iya. itu selama ini yang mengkonsumsi itu kalangan apa, Pak? Ini alhamdulillah ini ya, alhamdulillah sekarang tidak hanya di Surabaya saja, Oh. tapi sudah sampai ke Bandung, Oh, terus kemudian Kalimantan kemarin saya sudah kirim, Lintas. Pemalang. Nah, terus kemudian ini saya kebetulan dari Kaji Indonesia itu mendapatkan respon baik ke arah PKH ITS ya. Oke, Pusat Kajian Halal. Sehingga Nah, produk ini sudah sudah melewati, masuk ke binaan binaan halal dari dari Kajian ITS. Halal ITS. Ya. Kami menjadi anak binaan dari PKH ITS. Nah, dari PKH ITS itu disalurkanlah ke arah luar negeri. Kemarin sudah sempat negosiasi masuk ke Jepang sama Swedia, Pak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sudah kabarnya. Dua varian ini ya? Iya, 2 varian ini, Pak. Sudah masuk ke Swedia dan Jepang. Alhamdulillah. Jadi sehingga kawan ini sangat mempengaruhi terhadap potensi apapun produk yang kita produksi. Karena apa? Bikin produk pasti harus laku, bukan? Nah, kedua, sahabat kita yang hadir ini itu memberi inspirasi, satu dari produk yang bisa sampai ke Jepang, kemudian yang satunya lagi benar-benar menonjolkan fresh karena setiap hari diproduksi oleh beliau gitu. Nah, jangan kemana-mana, nanti kita akan kupas bagaimana sih penjualan teman-teman ini, yang sahabat-sahabat kita yang hadir ini dalam hal marketnya. Nah, salah satu upaya para produsen usaha mikro kecil menengah itu adalah hilirnya, yaitu pemasaran. Tapi simak dulu yang satu ini. Lagi di program Junjung UMKM. Nah, saat ini, tentu kita bicara pemasaran nih, teman-teman. Nah,
pemasaran itu yang sudah dilakukan Bu Rosa maupun Kang Eman ini apa aja sih ya Pak Bu Rosa? Iya, begini Pak Ari, saya mempunyai ide di awal 2018 Pak Ari. Nah, di awal 2018 tentunya tidak semudah seperti sekarang gitu ya. Awal usaha untuk bumbu ireng yang pertama kali itu saya mencoba untuk memberikan tester-tester sedikit-sedikit Pak Ari. Kemudian saya mencari polling dari riset-riset pasar, begitu. Ya, riset pasar. Nah, itu masih di naik turunnya usaha saya Pak Ari. Menginjak 2019, 2020 itu sudah mulai ada yang tertarik Pak Ari. Jadi mulai ada yang ingin mencoba, saya nggak berhenti-berhenti, selalu eksis dan survive untuk memasarkan ini di media sosial seperti di Instagram, di Facebook, kemudian di WA juga saya nggak pernah berhenti di status story itu. Kalau secara offline layanan orang beli di rumah atau di outlet ada? Kalau ready selalu ada Pak, kalau mereka apakah bisa beli. Ada juga dititipkan gitu di outlet tertentu? Saya selama ini belum Pak, tapi sudah mengarah untuk mau saya titipkan ke kayak toko-toko di Genteng gitu. Itu sudah masuk, karena kemarin terkendala dengan PIRT Pak Ari. Karena sekarang kan sudah ada ini. Iya, karena ada menginjak pandemi itu PIRT agak terkendala Pak. Jadi agak stuck dulu, kemudian setelah PIRT ada, kita sudah mulai lancar lagi gitu. Nah, kalau Kang Eman nih, cara penjualannya bakso akang ini seperti apa nih Kang? Penjualan bakso akang, saya buka outlet di Duku Kupang Timur Gang 15 nomor 36. Itu secara prasmanan. Jadi secara prasmanan, tapi kadang-kadang ada orang tolong ambil aja. Iya. Jadi tapi secara prinsip Kang Eman ini menyediakan bakso yang prasmanan. Jadi mau ngambil berapapun bebas karena hitungannya bijian. Betul. Jadi ada spesial bakso akang itu ada bakso jamur. Tapi harganya sama dengan bakso biasa ori. Jadi untuk penjualan saya ini ada di Gobis juga. Jadi online ada. Outletnya baru satu ya? Outletnya baru satu. Alhamdulillah gitu. Nanti insya Allah akan berkembang menjadi 10 outlet lain. Amin. Nah, kalau bicara tentang online nih, penjualan yang sampai saat ini Bu Rosa dapatkan itu bagus mana antara dijual secara offline atau online? Nah, ini menarik sekali Pak Ari, benar-benar sangat menarik karena saya mencoba untuk beberapa kali saya jatuh bangun ya istilahnya di dunia bisnis ini, saya mencoba untuk offline ya kan. Begitu saya offline tapi menginjak pandemi secara nggak langsung kita diarahkan untuk online. Nah, dengan adanya online itu saya lebih semangat gitu loh, karena apa, kita kan nggak berhenti ya Pak Ari untuk memasarkan lewat status WA, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dari situ banyak yang minta untuk pemesanan gitu loh. Akhirnya saya sekarang berpikir sama suami juga seperti itu, udah nggak usah menggunakan offline, tapi kita menggunakan online. Tapi tidak menutup kemungkinan jika banyak pelanggan atau yang kepengen tahu sih mana Segolodo Desus itu mana yang dengan produknya bisa dilihat juga di Google Business. Itu di Google Business itu ada namanya Omah Pedes 07 Segolodo Desus. Itu di googling di Google itu muncul ya, muncul Omah Pedes 07. Iya. Karena di situ saya tidak hanya memasarkan produk bumbu ireng aja Pak Ari, tapi juga ada tepung crispy,
Di mana tepung crispy ini bisa Apa ini? untuk ayam atau tahu, tempe yang biasanya kadang bosen orang menggunakan tempe goreng biasa. Ini multifungsi Pak Ari, jadi bisa untuk tempe, bisa untuk tahu, untuk lain-lain. Bisa Rempah-rempah ya? Ya, sama. Jadi ini rasanya juga nantinya crispy dan bisa bertahan beberapa jam, jadi nggak sampai lembek gitu. Selain itu ada dimsum juga, kita juga menggunakan frozen food. Dimsum bisa ada ayam udang, ada jamur juga. Berarti Kebetulan untuk dimsum ini apa di delivery itu aman ya? aman Pak Ari, karena kita pakai frozen food gitu. Nah, kemudian selain ini saya juga punya usaha kayak catering Pak Ari, seperti segolodo, desus gitu. Memang ciri khas dari Kota Trenggalek gitu. Gitu. Jadi memang ayamnya memang ayam kampung, kemudian pakai nasi gurih dan lain sebagainya. Selain itu banyak ada nasi babat dan lain sebagainya gitu. Bicara pemasaran pasti ingin tahu nih saya, berapa sih harganya ini? Price list kalau untuk reseller ya, ini teman-teman jika ingin menjadi reseller dari segolodo, produk segolodo, kalau untuk bumbu ireng kita nggak usah prestis yang mahal. Saya buka yang harga murah saja, tapi bisa mencapai untuk masyarakat dengan harga 15.000. 15.000. Dan bisa bumbunya yang crispy bisa dijual lagi ini Pak Ari untuk kalau tepung bumbu crispy-nya ini satu gini 3.500 Pak Ari. 3.500. Ya. Dimsum. Terus untuk dimsumnya kita harga 18.000 Pak Ari. Ya. Isi berapa itu? Isi 8 Pak Ari. Ya. Berapa sudah ada ininya apa namanya? Sausnya ya? Sausnya juga Kalau sudah Kang ada. Eman, berapa nih per piece-nya? Nah, kalau bicara prasmanan orang tinggal ngambil gini, di outlet tinggal apa udah ada keterangannya ya berapa nih? Keterangan per biji Per harga bijinya per berapa, porsi. Kalau di online kita buka 14.000 satu porsi. Satu porsi. Satu porsi. Isinya? Iya. Isinya pentolnya 4, terus ada tahu bakso, ada gorengan, sama siomay kubis. Siomay kubis itu isinya banyak, hanya 14.000. Mengenyangkan. Tapi teman-teman bisa nambah sesuai keinginan dan dihitung bijiannya 1.000 ya? Siapa 1.500? Yang 2.000 itu pentolnya. Oh, kalau yang 2.000. gorengan, kubis sama tahu bakso itu 1.500. 1.500. Jadi kalau mau nambah dari paket yang 14.000 tinggal nambah, ambil sendiri, lalu tinggal enak dihitung prasmanan. di kasir. Nah, lupa. Ya. Jadi bakso prasmanan ini ada di Dago Kupang Timur. Kalau di bumbu ireng ada di Petemon Kali. Surabaya. Bisa di googling di Google Business. Oke. Nah, pemasaran selama pandemi pasti semuanya, tidak hanya kita berdua, teman sahabat kita berdua ini pasti mengalami penurunan ya. Iya. Tapi dengan inovasi dari layanan antar. Nah, layanan antar itu juga mempengaruhi atau menambah penjualan. Selain itu pula juga akan membantu teman-teman dari logistik yang bagian antar-antar itu juga dapatkan penghasilan. Iya. Sehingga kita tidak berjualan hanya memikirkan produk kita, tapi kita juga akan memikirkan teman-teman Nasib yang teman-teman. pengantar produk kita. Nah, itu nanti sangat perlu dipikirkan dalam masa digital ini. Tidak perlu lagi khawatir bahwa produk kita hanya laku di tetangga kiri kanan, tapi kita bisa keluar bahkan sampai di Jepang. Nah, sebelum kita kulas tuntas lagi, kita simak yang satu ini. Oke, kembali lagi pada program Junjung UMKM AMTV. Nah, sahabat Rosa dan Kang Eman nih, di
masa pandemi yang kita sudah ulang tahun yang pertama ini, kita juga tidak tahu kapan berakhirnya. Kita harus tetap optimis, gitu kan. Sebagai seorang wirausaha, kita punya usaha sendiri, kita sebagai bos sendiri, gitu kan. Kita bahkan bisa kelak mempekerjakan orang lain kepada usaha ini. Kita sendiri juga perlu optimasi diri itu terkait pada peningkatan produk juga, bukan? Betul. Nah, oleh sebab itu saya ingin tanya nih kepada Bu Rosa, apa saja yang sudah dilalui dalam hal optimasi diri tersebut? Iya, jadi begini Pak Ari, setiap orang yang ingin sukses, dia ingin terpacu karena target omset kedepannya, kan begitu. Jadi intinya, saya saat ini omset saya kok segini 1 bulan ini, saya mesti harus bisa menaikkan omset untuk 3 bulan ke depan, kan begitu. Goalsnya di situ. Nah, di situ terpacu juga kita otak-atik lagi, apa kesalahannya, evaluasi diri. Ini banyak orang yang katakan ada yang suka, ada yang nggak suka, kan begitu. Nah, dari yang nggak suka ada berapa persen, kita evaluasi. Jika itu nanti mempengaruhi untuk penjualan, kita tingkatkan lagi. Berarti ada yang kesalahan di sini, begitu Pak Ari. Jadi insya Allah dari sekian yang sudah saya temui untuk riset saya, itu akhirnya banyak mengatakan bumbu ireng ini juga alhamdulillah kok banyak diminati, gitu Pak Ari. Karena bumbu ireng ini kan selain dia nggak tanpa memasak, tanpa ribet, dia kan juga praktis ya, langsung siap saji. Jadi dikala tidak punya makanan atau masakan apapun di rumah, ya bumbu ireng ini selalu ada di meja makan, gitu Pak Ari. Bentuk-bentuk pelatihan apa yang sudah pernah diikuti Bu Rosa nih dalam hal peningkatan dirinya? Ya, itu memang perlu Pak Ari, karena digitalisasi diri untuk diri sendiri juga untuk masyarakat, tentunya kita juga menginginkan apa yang sudah saya capai harus bisa dicapai untuk orang lain juga, gitu Pak Ari. Nah, alhamdulillah saya di tahun 2019 itu telah menyelesaikan CFA Akademi saya, yaitu sebagai coach dan trainer Pak Ari untuk wirausaha. Jadi bisa memberikan arahan, kalau usaha itu tidak harus monoton seperti ini, gitu. Jadi untuk bisa ada peningkatannya. Selain itu, saya juga mengikuti BNSP fasilitator dan BNSP pendamping untuk UMKM. Sertifikat kompetensi ya? Iya, sertifikat kompetensi. Terus kemarin juga sering ikut pelatihan-pelatihan dari Kaji Indonesia loh teman. Nah, terus kemudian terakhir kemarin saya juga mengikuti lagi mikro mentor. Bulan lalu ya? Iya, bulan lalu. 3 kali TOT untuk mentor. Nah, ini sangat membantu untuk peningkatan diri saya, bahwa digitalisasi itu ternyata kita harus mengamankan untuk cyber keamanan kita, gitu. Keamanan kita tidak pernah mengetahui, betul. UMKM kadang juga suka teledor, baru tahu kalau email itu harus terbeda-bedakan, makanya dari mikro mentor itu Pak. Gitu. Sehingga apa yang diterima oleh Bu Rosa ini tentu saja nanti akan terus berjalan dibagikan kepada kawan-kawannya. Betul. Itu adalah fungsi dari kita mengikuti setiap peningkatan diri kita, sehingga yang meningkat tidak hanya diri kita, tidak hanya produk kita, tapi berimbas kepada orang lain. Nah, kalau Kang Eman nih, apa nih yang kira-kira sudah pernah diikuti pelatihan atau mungkin belajarnya otodidak atau gimana? Kebetulan saya belajar otodidak, jadi belum pernah ikut pelatihan-pelatihan. Pertamanya muncul ide bakso akang, karena akangnya itu karena saya orang Bandung. Jadi teman-teman panggilan waktu saya masih karyawan itu panggilnya akang. Jadi itu. Terus saya dulunya bakso ulek ya? Dulunya bakso ulek. Dulunya bakso ulek, tapi karena Pak Leman ini pengen branding dirinya, maka namanya sekarang bakso akang. Jadi 2019 itu namanya bakso ulek yang ada di
Telkom Margoyoso, Wiko ya, Wifi Corner Telkom Margoyoso. Karena saya pencinta bakso, saya sering keliling-keliling kuliner bakso dan rasanya memang betul. Kadang-kadang ya gitu-gitu aja. Saya pingin ada yang inovasi ya, yang menarik kawan. Tadi kalau Bu Rosa cerita logonya adalah kedua orang tuanya ya. Betul. Nah, kalau Kang Leman ini sudah cocok nih dengan gambarnya sekarang nih. Jadi dengan udeng gitu kan. Kalau jualan juga begitu. Pakai udeng. Oh, keren. Nih, jadi itulah pentingnya bahwa kita sebagai seorang wirausaha tidak hanya pinter bikin produknya, tidak hanya pinter menjual, tapi kita harus punya cara untuk membranding diri, baik itu dengan nama, dengan alamat digital kita, ya kan, tapi juga dengan cara kita, keunikan kita, sehingga pelanggan itu selalu ingat dan loyal kepada kita. Kalau bicara bakso, oh saya ingatnya Kang Eman, seperti itu. Bakso Akang. Kalau bicara bumbu ireng, saya akan ingatnya Segolodo Desus, seperti itu. Sehingga itu akan mendapatkan sesuatu yang paling dalam dari para pelanggan kita, karena pelanggan itu bisa jadi lupa, ya kan, tapi kalau dengan cara yang dilakukan kedua sahabat kita ini, saya yakin pelanggan itu akan ingat terus, ya, tidak menunggu habis, ya, tidak menunggu kebutuhan yang lain. Kalau ingat, kalau Kang Leman itu pakai udang, jualannya keren, terus belinya prasmanan. Nah, itu teman-teman bisa lakukan di produk yang sekarang dimiliki teman-teman, seperti itu. Nah, kita berharap nanti di selama pandemi ini, kita kan masih belum tahu kapan selesainya. Apapun bentuk optimasi yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan ini, baik di bidang pelatihannya atau memberikan edukasi ke orang lain juga, itu juga sebagai bagian dari pemasaran juga. Betul. Sehingga apa yang kita berikan kepada orang lain itu melekat produknya kepada kita. Betul. Jadi yang dilalui Bu Rosa tentu sudah, saya yakin sudah lebih banyak. Nah, alhamdulillah. Kang Eman itu memulai selain otodidak, juga perlu peningkatan yang lainnya dengan berjejaring, karena setiap yang kita lakukan mulai setahun terakhir ini, jejaring itu sangat penting gitu. Betul. Jejaring itu tidak hanya kita punya teman alumni sekolah kita, tapi kita juga harus jejaring dengan sesama wirausaha, karena sesama wirausaha itu atau orang yang punya usaha yang sama pun itu bukan kompetitor sebutannya, ya, tapi itu sahabat kita juga yang perlu kita gandeng untuk bekerja sama juga dalam peningkatan produk. Jadi tidak perlu pula kita sangat bersinggungan dengan mereka, tapi kita bisa merangkul dengan berwirausaha bersama-sama, seperti itu. Nah, sampai dengan tahapan ini tentu kawan-kawan ini punya pencapaian kan. Nah, pencapaian itu tentu saja saat ini berdampak kepada keluarga, tapi juga bisa pula berdampak kepada orang lain. Contoh, misalnya produk ini yang sekarang masih bisa dibikin oleh secara mandiri, baik dengan keluarga, tentu ke depan akan melibatkan orang lain untuk mempekerjakan. Betul. Nah, selain mempekerjakan juga ada regenerasi. Betul. Karena regenerasi dalam sebuah bisnis itu sangat penting sekali, karena kita harus ingat bahwa kita tidak akan hidup selamanya. Betul. Gitu kan? Kita harus punya amal ibadah untuk bidang wirausaha apapun. Nah, sebelum kita tutup pertemuan yang sangat bahagia ini, nanti akan kita kupas lagi tentang usaha mereka bagaimana melawan pandemi ini, ya. Tapi kita simak dulu yang satu. Ketemu lagi di program Junjung UMKM. Nah, kawan-kawan,
sahabat kita berdua ini sungguh sangat luar biasa ya. Jadi produknya bahkan sudah sampai di Jepang dengan kerja keras yang kurang dari 5 tahun, asal kita fokus gitu ya. Fokus itu menjadi kunci kita sebagai seorang wirausaha, bahwa apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita kerjakan sebagai seorang wirausaha itu harus punya goal gitu ya. Nah, goalnya masing-masing produk, goalnya masing-masing wirausaha itu beda. Kita tidak bisa mengikuti goalnya teman kita, tapi kita harus punya goal sendiri. Tapi caranya untuk mencapai goal itu pasti sama, yaitu fokus ya. Tadi disampaikan bahwa Bu Rosa sudah ikut pelatihan ya kan, Kang Eman ikut dengan cara otodidak selama ini, sehingga itu menjadi bagian dari concern masing-masing. Nah, saya ingin tanya nih ke Bu Rosa, di selama pandemi ini tentu ada penurunan omset. Nah, menurut Bu Rosa itu bagaimana kita menyikapi selama kurang lebih setahun ini? Tentu usahanya Bu Rosa juga melewati itu kan? Iya. Nah, itu apa saja tipsnya? Jadi gini Pak Ari, selama pandemi banyak sih goncangan-goncangan tentang usaha, naik turunnya usaha. Namun saya tetap yakin dan lebih yakin lagi kalau usaha saya ke depan juga akan lebih baik gitu. Tapi ya itu tadi tergantung dari mindset kita, bahwa mindset kita ini tidak tergoyahkan dengan yang lainnya Pak Ari. Jadi intinya banyak sekali ajakan-ajakan. Memang pelatihan itu memang benar bagus, namun ada kalanya kita tetap harus fokus gitu ya. Ada banyak katakanlah ikut pelatihan ekoprint, ikut pelatihan ini dan itu lain sebagainya gitu. Bumbu ireng, ayo Bu Rosa ikut bumbu merah gitu. Iya, tapi kita punya prinsip sendiri Pak. Jadi saya meyakini bahwa produk saya tetap unik di mata masyarakat karena tanpa harus memasak lagi dan nggak ribet dan sudah langsung siap saji, higienis karena digunakan processingnya itu dengan cara higienis juga kan bahkan sudah melewati tahapan sertifikasi halal juga, sertifikatnya global. Betul gitu. Sehingga jadi cara-cara itu kuncinya tadi kawan. Jadi fokus. Jadi walaupun siapapun ngajak, ayo sekarang bikin bumbu merah atau bumbu hijau gitu, tapi Bu Rosa ini tetap fokus di bumbu ireng, rempah-rempah bahan bakunya seperti itu. Nah, kalau Kang Eman nih, bagaimana tipsnya terhadap kawan-kawan wirausaha yang kebetulan mungkin bahan bakunya sama nih untuk bakso? Bagaimana? Jadi untuk bakso saya ini di masa pandemi kan yang ditanyakan. Jadi kita di tempat itu selalu disediakan hand sanitizer, terus ada tempat cuci tangan, protokol kesehatannya ada ya, lengkap. Kesehatannya insya Allah terjaga. Jadi meskipun teknisnya adalah, tagline-nya adalah bakso prasmanan, tapi tetap disediakan prokesnya kawan. Jadi jangan khawatir. Tapi kalau misalnya tetap mau dilayani juga siap ya. Oke, karena outletnya nggak ditinggal begitu aja gitu. Nah itu menjadi kunci bakso Akang ini, bahwa selama pandemi pun outletnya itu tidak khawatir tentang protokol kesehatan, karena semua prokes itu sudah disiapkan oleh pemerintah dan kita tinggal mengikutinya aja. Nah, artinya bahwa pelanggan kita itu juga tidak perlu khawatir untuk datang ke tempat kita. Tapi kalau mau di pesan delivery pun sudah siap ya, layanannya sudah siap. Kemudian mungkin pemesannya lewat WA juga ada ya. Kebanyakan WA. Kebanyakan WA gitu. Nah, kira-kira sampai dengan 2 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir itu berapa sih omsetnya? Satu bulan? Kalau saya sih produksi sampai seminggu tiga kali. Seminggu tiga kali itu insya Allah sudah banyak yang membeli dari lewat online ya. Online itu kadang sampai 20 piece
20 piece keluar. Yang ini ya. Bumbu ireng semua sama tepungnya juga. Tepung crispy, dimsum ini juga malah banyak yang pesan gitu loh. Jadi sering lewat ya, intinya lewat online-nya juga itu dimsum ini luar biasa juga gitu. Berarti kalau bicara online pasti jam bukanya hampir 24 jam. Insya Allah enggak, saya ada jam bukanya mulai dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9. Ya. Nah, kalau bakso akang ini jam berapa sampai jam berapa nih? Bakso akang ini bukanya mulai jam 13 atau jam 1 siang. Bakso duhur. Bakso duhur, dan tutupnya kalau normal sampai jam 8 malam, tapi kadang-kadang belum jam 8 belum sudah jam 8, kadang habis sebelum maghrib, kadang-kadang sudah habis ya. Luar biasa. Ya alhamdulillah gitu. Senin sampai Minggu buka terus? Senin mulai buka itu Sabtu sampai Kamis. Jadi bakso akang hanya tutup di hari Jumat tutup karena alhamdulillah setiap hari Jumat kita ada Jumat berkah ini untuk masjid. Jadi apa-apa yang kita upayakan untuk kewirausahaan, untuk menjual produk itu pun kita harus selalu mengingat kepada orang lain. Nah, di bakso akang ini setiap Jumat mengadakan Jumat berkah, bahkan outletnya tutup tanggal. Nah, jadi fokus kepada sedekah di hari Jumat seperti itu. Nah, agar kawan-kawan pemirsa ini juga tahu cara pemesanannya. Nah, boleh nih disebutkan sosmednya atau nomor WA-nya sehingga nanti teman-teman tinggal pesan, boleh lewat WA, boleh lewat aplikasi layanan antar seperti itu. Silakan. Terima kasih teman-teman. Jadi intinya kalau mau pemesanan bumbu ireng, dimsum, tepung crispy atau masakan lainnya bisa lewat Gojek juga bisa, GrabFood juga bisa. Kemudian ada Instagram kami yang namanya Segolodo Desus. Terus kemudian Facebooknya juga Segolodo Desus. Terus kemudian kalau mau googling di Google Bisnis juga ada namanya Omah Pedes 07 Segolodo Desus. Terus kemudian kalau ingin pemesanan lewat WhatsApp juga ada. Langsung yang menuju ke HTTPS itu ya, ke websitenya HTTPS. WA-nya nomor berapa? 081 089531 089531 844 938 gitu. Jangan lupa dicatat, langsung pesan, langsung diantar saat ini juga. Gitu. Kang Iman? Kalau bakso akang ada di GoBiz, GoBiz cari bakso akang, atau lewat WA berapa? 085 101 94 1614. Gitu. Jangan lupa segera pesan, catat dan pesan segera. Nah, kawan, kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.